Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like. Terima kasih. Bab 1326 sampai bab 1330. Peramal tua itu tidak menyangka bahwa bahkan He Yuanjiang, seorang pria paruh baya yang lembut, akan menentangnya. Dia segera berkata dengan rasa malu dan marah, "Jangan beritahu saya ilmu omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini. Apa itu sains? Itu sains. Harus punya akal sehat dasar kan? Naga melahirkan naga dan burung phoenix. Tikus bisa menggali saat melahirkan. Wajar saja kalau saya bergolongan darah AB dan melahirkan anak laki-laki dengan golongan darah AB. Apakah ada masalah?" He Yuanjiang berkata tanpa daya. "Tuan Anda benar-benar harus percaya pada sains. Meskipun saya tidak belajar kedokteran atau biologi, saya masih seorang profesor universitas. Jadi saya masih memiliki beberapa kesamaan dasar masuk akal." Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa He Yuanjiang berkata bahwa dia adalah seorang profesor universitas, lelaki tua itu tiba-tiba panik. Dia melihat bahwa He Yuanjiang tidak terlihat seperti pembohong. Jadi dia merasa ada yang salah dengan hal ini. Jadi, dia tanpa sadar bertanya, "Karena Anda seorang profesor, dapatkah Anda menjelaskan kepada saya mengapa anak saya tidak boleh memiliki golongan darah AB?" He Yuanjiang berkata dengan serius, "Jika kita benar-benar berbicara tentang prinsipnya, saya tidak menjelaskannya dengan jelas hanya dalam beberapa kata. Tetapi Anda dapat mencarinya secara online." Lelaki tua itu dengan cepat mengeluarkan ponsel bermerek dengan layar besar, dan menulis dengan serius untuk waktu yang lama, dan kemudian dia melihatnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi kusam, hidup. Dia memang menemukan hasil yang relevan. Di internet, semua pernyataannya sama dengan pernyataan He Yuanjiang. Orang tua bergolongan darah AB dan O hanya boleh melahirkan anak bergolongan darah A, atau anak bergolongan darah B, dan sama sekali tidak boleh melahirkan anak bergolongan darah O atau darah AB. Ini juga berarti bahwa putra sulungnya jelas bukan miliknya. Memikirkan hal ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Segera, dia mengangkat telepon dengan panik dan menelepon putra keduanya. Dia bertanya langsung, "Kakak kedua, tahukah kamu apa golongan darahmu?" Putra keduanya berkata dengan heran, "Saya ingat itu tipe O ya, sepertinya sama dengan ibuku." Tipe O, orang tua itu tiba-tiba merasa seperti disambar petir, dan berseru, "Apakah kamu yakin? Apakah kamu salah mengingatnya?" "Itu benar," putra kedua berkata. "Kalau begitu, terakhir kali seseorang menangkapmu karena mencuri kabel. Tes golongan darah yang dilakukan oleh penjara sebelum menjalani hukumanmu harus dicatat dalam arsip." Mata lelaki tua itu tiba-tiba beralih gelap. Ini sungguh sebuah tragedi. Kakak laki-laki tertua bukan miliknya, begitu pula anak kedua. Sambil pingsan, dia memikirkan putra bungsunya dan mau tidak mau menelepon lagi. Begitu pihak lain terhubung, dia bertanya, "Pak, apakah Anda tahu golongan darah Anda apa?" Putra bungsu bertanya dengan heran, "Ayah, hanya itu yang perlu Anda lakukan di telepon. Saya seorang olahragawan mobil, telepon dan kamera di mana-mana." Orang tua itu berseru, "Katakan padaku secepatnya." Anak bungsu bertanya dengan bingung, "Ayah, mengapa ayah menelepon untuk menanyakan hal ini?" Orang tua itu mengomel, "Mengapa ayah begitu brengsek, omong kosong? Kenapa kamu tidak menjawab apa yang aku tanyakan padamu?" Anak bungsu buru berkata, "Oke, aku bergolongan darah AB, bukankah sama denganmu? Aku mewarisinya darimu." Putra bungsu berkata saat ini, "Ayah, guru sekolah Teng Fei menelepon dan mengatakan bahwa bocah ini tidak dapat mengikuti nilainya di semua mata pelajaran, dan meminta saya untuk mendaftarkannya di kelas pelatihan. Saya menghitungnya, biaya pendaftaran saja biayanya lebih dari 3.000 yuan. Bisakah kamu menyerahkannya padanya?" Orang tua itu mengertakkan gigi dan mengutuk, "Saya akan menyerahkannya kepada neneknya." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan teleponnya ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping, lalu menangis. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ketiga putranya bukan anaknya sendiri.
Dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi wajahnya dengan kesakitan. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Aku telah bekerja sangat keras sepanjang hidupku untuk membesarkan putra dan cucu bagi orang lain. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar roboh, terbaring di tanah tiba-tiba. Wow menangis. He Yuanjiang juga tercengang. Dia selalu mengira Ye Chen sengaja marah pada lelaki tua itu. Tapi dia tidak menyangka perkataan Ye Chen menjadi kenyataan. Dia buru-buru bertanya pada Ye Chen, "Ye Chen, ini, apa yang terjadi?" Ye Chen mengangkat bahu tak berdaya. Itulah yang terjadi. Dilihat dari penampilan dan ramalannya, dia seharusnya tidak memiliki seorang putra, tapi dia masih punya 3. Itu jelas salah. Tapi sekarang kasusnya sudah terpecahkan. Dia tidak punya anak laki-laki. He Yuanjiang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bisakah peramal benar-benar akurat? Bukankah itu menakjubkan?" Kamu Chen berdiri, dan sambil menarik He Yuanjiang menjauh, dia berbisik, "Paman He, sebenarnya aku sengaja menggodanya, tapi aku tidak menyangka bahwa aku, orang yang bermulut gagak, akan benar-benar berkata pukul." "Ah," He Yuanjiang berkata tercengang, bisakah ini dikatakan benar?" Ye Chen tertawa dan berkata, "Seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati. Apa yang tidak mungkin?" He Yuanjiang menambahkan ditanyakan, "Lalu apa yang dia katakan tentang Ziqiu yang sedang dalam masalah barusan?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Itu semua tidak masuk akal. Jangan dimasukkan ke dalam hati sama sekali." He Yuanjiang sedikit santai setelah mendengar ini tarik napas. Ia juga menemukan bahwa peramal tua itu memang pembohong besar. Oleh karena itu, ketegangan di hatinya segera mereda. Ye Chen teringat heksagram yang baru saja dia ramalkan dan berkata kepada He Yuanjiang, "Paman He, jika Anda punya waktu di sore hari, lebih memperhatikan berita tentang situasi lokal di Suriah. Ziqiu berpartisipasi dalam operasi militer dengan pasukan pemerintah, jadi saya yakin keselamatan mereka terjamin. Jika ada kecelakaan, pasti ada petunjuk yang relevan dalam berita." He Yuanjiang mengangguk setuju dan berkata, "Apa yang Anda katakan masuk akal, maka saya akan lebih memperhatikan penduduk setempat. Berita. Saya memiliki beberapa teman media yang baik, dan saya dapat berbicara dengan semua perusahaan media besar. Media besar ini harus memiliki koresponden perang dan jaringan berita, dan saya meminta mereka untuk membantu saya memperhatikan informasi langsung." Ye Chen buru-buru berkata, "Jika ada berita, tolong beritahu saya secepatnya." "Oke." Ye Chen melihat waktu itu dan berkata, "Paman He, kamu bisa kembali ke sekolah, dan aku akan pergi juga." He Yuanjiang menunjuk ke lelaki tua yang tergeletak di tanah sambil berguling-guling dan menangis di kejauhan, dan berkata dengan penuh simpati, "Bagaimana dengan orang tua ini?" Ye Chen berkata tanpa daya, "Saya tidak dapat menahannya. Dia tidak memiliki anak laki-laki dalam hidupnya, jadi saya tidak dapat mengubahnya. Biarkan dia mencerna masalah ini perlahan-lahan." Dia Yuanjiang tidak berdaya. Dia menghela nafas dan berkata, "Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan pergi dulu, dan kita harus tetap berhubungan hari ini. Tidak peduli siapa yang punya informasi, kita harus bertukar informasi satu sama lain sesegera mungkin, tidak masalah." Melihat He Yuanjiang menyeberang jalan, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, dan bergumam dengan sedih, "Saya selalu merasa bahwa kecelakaan He Ziqiu sudah dekat, dan tidak banyak waktu tersisa untuknya. Tetapi bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Saya tidak tahu di mana dia berada. Ya, saya tidak tahu bagaimana menuju ke Suriah. Anda tahu, Suriah sedang dilanda perang, situasinya sangat bergejolak sehingga tidak ada penerbangan langsung ke negara ini dari negara manapun kota di negara ini. Bahkan ada berita di internet bahwa sistem penerbangan sipil Suriah telah dihentikan sepenuhnya sejak lama. Mungkin perlu terbang ke negara tetangga terlebih dahulu, dan kemudian mencari cara untuk memasuki negara itu melalui darat dalam. Hal ini, waktu yang dihabiskan di jalan akan memakan waktu setidaknya 24 jam. Jika ada bahaya, tidak ada waktu untuk bereaksi saat ini." Dalam perjalanan ke istana Buckingham dengan taksi, Ye Chen masih mengkhawatirkan He Ziqiu. Untuk mencegah He Ziqiu tidak punya waktu untuk bergegas ke sana setelah kecelakaan itu, Ye Chen bahkan ingin pergi sekarang, tetapi situasi di Suriah terlalu istimewa.
dan dia tidak tahu bagaimana menuju ke sana sekarang. Memikirkan sumber daya Chen Zekai yang kuat dalam semua aspek, Ye Chen siap meminta nasihatnya. Kebetulan saya harus berdiskusi dengannya bagaimana menghadapi keluarga Su selanjutnya. Setelah Ye Chen tiba di istana Buckingham, dia langsung menuju kantor Chen Zekai. Saat ini, di Buckingham Palace Hotel, Su Soudao masih menunggu kesempatan untuk menjalin kontak dengan Ito Yuhiko. Namun, karena diam-diam dia menyelinap ke istana Buckingham, selama ini dia tetap diam di kamar dan tidak berani menunjukkan kepalanya. Istrinya Du Haiking, putri tertua Su Ziyu, dan putri tidak sah Su Ruoli juga tinggal di hotel ini. Namun, tidak ada yang tahu tentang ketiga partai ini, dan dua partai lainnya ada di samping mereka. Ye Chen datang jauh-jauh ke kantor Chen Zekai. Begitu mereka bertemu, Chen Zekai buru-buru melapor kepadanya, "Tuan, kakek nenek yang Anda minta saya kirim seseorang untuk memantau, orang-orang saya sudah mulai mengawasi mereka secara diam-diam. Jika ada gerakan apapun, saya akan segera melapor kepadanya. Saya akan segera memberitahu Anda." Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan nada serius, "Kedua orang ini dikirim oleh keluarga Su, dan saya pikir mereka mungkin sedang mencari petunjuk tentang saya, jadi Anda harus mengawasi mereka, awasi juga orang-orang yang datang ke Jinling baru-baru ini." Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia segera berkata dengan kemarahan yang benar, "Tuan, kedua orang ini berani menyakitimu, jika kamu ingin aku mengatakannya, ayo bertindak dulu dan bunuh mereka, sudah." Ye Chen melambaikan tangannya, dan berkata dengan ringan, "Kakek nenek dan cucu harus menjadi ahli Feng Shui, dan mereka masih memiliki integritas. Mari selamatkan mereka hidup dan lihat apa yang mereka rencanakan selanjutnya." Chen Zekai buru-buru berkata, "Baiklah, Guru, saya mengerti." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, Chen Tua, apakah Anda tahu sesuatu tentang situasi di Suriah?" "Suriah?" Chen Zekai berkata dengan canggung, "Tuan, mengapa Anda tiba-tiba peduli dengan tempat di mana burung tidak buang air besar ini?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Saya akan buang air besar di tempat di mana burung tidak buang air besar." "Apa?" Chen Zekai berseru dan berseru, "Tuan, apakah Anda bercanda? Apakah Anda akan pergi ke Suriah?" Ye Chen mengangguk, "Ya, dan mungkin lebih cepat lebih baik." Ini, Chen Zekai memikirkan tentang memikirkannya. Dia berseru, "Ada perang di tempat itu sekarang, dan sistem penerbangan sipil tidak terbuka untuk navigasi. Apa yang akan Anda lakukan di sana? Jika tidak ada yang penting, saya menyarankan Anda jangan pergi." Ye Chen berkata tanpa daya, "Ada beberapa keadaan darurat yang tiba-tiba. Saya harus pergi, dan waktunya sempit. Tolong bantu saya mencari tahu apakah ada rute yang lebih dapat diandalkan yang memungkinkan saya mendapatkan semua menuju Damaskus, ibu kota Suriah, dalam waktu tercepat." Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia berhenti mencoba membujuk Ye Chen, tetapi segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan berturut-turut. Setelah panggilan telepon, Chen Zekai berkata kepada Marvin, "Guru, saya berkonsultasi dengan teman-teman saya dan menanyakan beberapa saluran luar negeri. Jika saya ingin pergi ke Suriah sekarang, rute yang lebih umum adalah terbang ke Turki atau Irak terlebih dahulu, lalu dari kedua negara ini, masuki Suriah melalui darat." Setelah itu, Chen Zekai menambahkan, "Tetapi yang lebih memalukan adalah Turki berada di utara Suriah dan Irak di timur Suriah. Tetapi Damaskus, ibu kota Suriah, adalah di barat daya Suriah. Dengan kata lain, pergi dari Irak atau Turki ke Damaskus membutuhkan ratusan kilometer daratan. Selain itu, medan di Timur Tengah rumit dan transportasi tidak nyaman. Perjalanan ini saja akan memakan waktu setidaknya 20 jam." Ye Chen berkerut. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika saya ingat dengan benar, bagian barat Suriah seharusnya berbatasan dengan Lebanon, bukan, dan ibu kota kedua negara sangat dekat satu sama lain. Garis lurus jaraknya bahkan tidak 100 km, terbang ke Lebanon dulu. Lalu dari Lebanon apakah lebih nyaman memasuki Suriah?" Chen Zekai mengangguk dan berkata, "Guru, saya juga menanyakan hal ini sekarang. Secara teoritis, Lebanon tentu saja lebih dekat ke Damaskus. Namun jika penerbangan sipil terbang dari negara tersebut ke Lebanon,
Rutenya hanya melewati Suriah, mendarat di tangan mereka, senjata udara ke udara, sehingga penerbangan sipil negara manapun tidak berani terbang ke wilayah udaranya, sehingga mereka hanya bisa berputar-putar untuk menghindari wilayah udara Suriah. Menurut rute penerbangan sipil, sekali Anda ingin melewati Suriah, jarak penerbangan akan bertambah hampir 2000 km. Dengan cara ini, jet bisnis kita tidak akan bisa terbang dalam satu tarikan napas, dan kita harus mencari bandara untuk berhenti di tengah jalan untuk mengisi bahan bakar dalam hal ini, kita perlu mengoordinasikan bandara tambahan untuk singgah untuk pasokan ulang, pendaratan, pengisian bahan bakar, dan pemeriksaan rutin sebelum lepas landas akan memakan waktu 1 atau 2 jam lagi. Dan sesampainya kita di Lebanon, masih ada masalah besar, karena terlalu dekat dengan Suriah. Jadi untuk menghindari kobaran api perang, perbatasan negara ditutup sementara. Jika ingin melakukan perjalanan dari Lebanon ke Suriah, Anda hanya bisa melintasi perbatasan negara secara diam-diam. Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika Anda ingin menyelinap melintasi perbatasan negara, jaraknya kurang dari 100 km. Jaraknya akan menghemat banyak waktu. Chen Zekai buru-buru berkata, Tuan, melintasi perbatasan bukanlah sebuah lelucon. Kedua negara dijaga oleh pasukan berat, dan dalam waktu yang luar biasa. Jika seseorang melintasi perbatasan secara ilegal, kedua belah pihak berhak untuk langsung menembak, dan sekarang Suriah bukan hanya pasukan pemerintah Suriah, tetapi juga kekuatan oposisi. Situasinya terlalu rumit, sulit untuk menyusup. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, ini sebenarnya bukan masalah, saya punya cara sendiri untuk melintasi perbatasan negara. Kemudian, Ye Chen berkata dengan sedikit kesal, yang terpenting waktu penerbangannya terlalu lama. Saya harus terbang minimal 9 jam. Kalau memutar ini akan memakan waktu. Kuncinya adalah terbang 2 atau 3 jam. Dan kuncinya berhenti di tengah. Dan Anda harus menambahkan 1 atau 2 jam lagi. Dihitung dengan cara ini, dibutuhkan setidaknya 13 atau 4 jam untuk terbang ke Lebanon. Itu terlalu lama, dan nyawa dipertaruhkan di sana. Ya Tuhan, aku takut akan banyak hal tidak akan bertahan lama. Chen Zekai juga berpikir keras. Dia berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, Guru, saat ini, hanya ada satu solusi yang memungkinkan Anda terbang dari Jinling ke Lebanon dalam 4,5 jam. Hanya saja saya tidak bisa melakukan rencana ini. Anda hanya dapat mencobanya sendiri. Ye Chen buru-buru bertanya, rencana apa? Chen Zekai buru-buru mengingatkan, Tuan, apakah Anda ingat saat Anda pergi ke Gunung Changbai sebelumnya, saat aku menyergap 8 Raja Surgawi? Sudah kubilang padamu bahwa kakekmu menghabiskan banyak uang untuk membeli Concorde, kecepatan terbang. Concorde adalah 2,5 kali lipat penerbangan sipil. Terlebih lagi, Concorde kakekmu dibeli dirancang khusus untuk telah dimodifikasi dan ditingkatkan untuk mengurangi daya dukung pesawat dan meningkatkan kapasitas bahan bakar pesawat. Dapat terbang 10.000 km dengan kecepatan supersonik dengan sekali pengisian bahan bakar. Tidak perlu mendarat untuk mengisi bahan bakar di semuanya. Pesawat ini dapat menerbangkan Anda ke Lebanon dalam waktu lebih dari 4 jam. Concorde pernah menjadi satu-satunya pesawat supersonik di dunia yang benar-benar dioperasikan secara komersial. Bagi banyak anak muda, mereka mungkin belum mengetahui sama sekali tentang pesawat ini. Namun harus mereka akui bahwa pesawat ini pernah menorehkan tonggak sejarah yang signifikan dalam sejarah penerbangan sipil. Melihat pola perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia selama beberapa dekade terakhir, kita akan menemukan fenomena yang menarik, yaitu dalam beberapa tahun terakhir masyarakat relatif konservatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun masa Perang Dingin tahun 1960-an hingga 1980-an merupakan masa keemasan di mana ilmu pengetahuan dan teknologi manusia tumbuh subur dan berkembang pesat. Masyarakat pada masa itu menunjukkan fanatisme dan radikalisme yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era ketika daya komputasi komputer tidak sebaik mesin pembelajaran Xiao Bawang, Uni Soviet mengirimkan astronot ke luar angkasa, dan Amerika Serikat mengirimkan astronot ke bulan. Juga di era itu,
masyarakat kehilangan minat terhadap pesawat penerbangan sipil subsonik biasa dan mulai melangkah ke era supersonik dengan kepala tegak. Concorde yang mampu mencapai 2 kali kecepatan suara resmi mulai digunakan pada tahun 1975. Saat itu masyarakat sudah menikmati pesawat penumpang supersonik dengan kecepatan 2150 km per jam. Sekarang, butuh waktu hampir 2 jam untuk terbang dari Yanjing ke Jinling. Tapi kalau naik Concorde, hanya butuh waktu 25 menit. Sayangnya, meskipun pesawat ini sangat cepat, namun penghematan bahan bakarnya sangat buruk. Oleh karena itu, dengan munculnya krisis ekonomi dan kecelakaan penerbangan yang serius, pesawat ini menarik diri dari panggung penerbangan sipil pada tahun 2003 dan menghilang dari dunia. Saat ini sebagian besar masyarakat bahkan tidak mengingat keberadaan pesawat ini. Namun masih ada beberapa pesawat ini yang terpelihara dengan baik. Apalagi tanpa terkecuali, semuanya sudah menjadi mobil eksklusif bagi orang kaya raya. Kakek Ye Chen, Ye Zongquan, punya satu Concorde-nya dibeli dan menghabiskan banyak uang untuk modifikasi dan pemeliharaan, masih menghabiskan biaya pemeliharaan dasar puluhan juta dolar setiap tahun. Namun, Ye Zongquan menghabiskan begitu banyak uang untuk pesawat ini, tetapi sulit baginya untuk terbang setahun sekali. Namun bagi keluarga papan atas, pesawat jenis ini setara dengan senjata nuklir suatu negara besar, dapat disimpan dan tidak digunakan selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Namun jika terjadi insiden besar maka dapat disimpan, segera digunakan. Oleh karena itu, Chen Zekai muncul dengan ide ini. Selama Ye Zongquan bersedia meminjamkan Concorde kepada Ye Chen, tidak masalah mengirim Ye Chen ke Suriah dalam waktu 4,5 jam. Namun Ye Zongquan sangat menghargai pesawat ini. Kecuali dirinya sendiri, hampir tidak pernah digunakan oleh siapapun, bahkan anak-anaknya pun tidak sempat menggunakan pesawat ini. Dan Chen Zekai hanyalah juru bicara keluarga Ye di Jinling, dia bahkan tidak bisa menghubungi Ye Zongquan secara langsung. Jadi Ye Chen hanya bisa berbicara dengan Ye Zongquan tentang masalah ini. Ye Chen langsung terbangun oleh kata-katanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berseru, "Bagus, jika ada Concorde, itu akan menghemat lebih dari separuh waktu." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Saya akan memberikan telepon dia sekarang, hubungi saya harus meminjam pesawat ini apapun yang terjadi." Chen Zekai berkata dengan sedikit cemas, "Tuan, dikatakan bahwa kakekmu sangat berharga untuk pesawat ini. Sejauh ini, dia belum pernah meminjam itu. Dia juga tidak membiarkan orang lain kecuali dia. Setelah menggunakannya, aku khawatir dia tidak akan mau meminjamkannya padamu." Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak peduli apa, ayo kita coba dulu." Setelah mengatakan itu, dia menelepon kakeknya Ye Zongquan. Telepon berdering 2 kali dan segera terhubung. Ye Zongquan bertanya dengan gembira, "Chener, mengapa kamu ingat untuk menelepon kakek hari ini?" Ye Chen langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu." Ye Zongquan berkata tanpa ragu-ragu, "Oh, apa yang kamu dan kakek begitu sopan? Katakan saja apapun yang kamu inginkan, selama kakek bisa melakukannya, tidak ada ambiguitas." Ye Chen berkata, "Saya punya sesuatu yang mendesak dan saya harus segera pergi ke Lebanon. Saya dengar Anda punya sebuah Concorde, saya ingin meminjamnya." "Pinjam Concorde?" Ye Zongquan ragu-ragu sejenak, dan setelah beberapa saat dia berkata sambil tersenyum, "Chener, sebenarnya, jika kamu ingin meminjam jet pribadi, kakek memiliki jet bisnis Boeing yang sangat mewah, dan modifikasi internalnya saja menghabiskan banyak uang, nilainya 100 juta dolar AS, tidak berlebihan untuk menyebutnya istana di langit. Bagaimana kalau saya meminjamkan Anda pesawat itu?" Ye Chen berkata dengan tegas, "Tidak, saya hanya akan meminjamkanmu Concorde." Ye Zongquan menghela napas dan berkata, "Oh, pesawat itu benar-benar terlalu tua, itu diproduksi pada tahun 1985. Sejujurnya, ini jauh lebih tua dari Anda. Anda juga tahu bahwa benda-benda yang lebih tua seperti pesawat terbang menjadi semakin tidak aman mereka." Ye Chen tidak menyangka Ye Zongquan ada di sini. Melakukan tai chi sendiri, saya tidak dapat menahannya lagi dan berkata, "Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin meminjamkan saya Concorde.
tapi setidaknya Anda harus meminjamkan saya satu yang memungkinkan saya terbang dari sana dalam waktu 4,5 jam. Penerbangan JINLING ke Lebanon. Ye Zongquan berkata dengan canggung, persyaratan. 4,5 jam terlalu lama, bisakah kamu sedikit lebih santai? Ye Chen balik bertanya kepadanya, bolehkah aku meminjamnya? Beri aku kata bahagia. Jika kamu tidak bisa, maka aku tidak akan memaksa pada orang lain. Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata dengan dingin, namun, saya mungkin harus mempertimbangkan kembali upacara pemujaan leluhur. Selain itu, saya pikir sejak itu bahkan masalah kecil seperti meminjam pesawat sangat merepotkan, saya tidak akan melakukannya mengganggu keluarga Ye lagi. Ye Zongquan mengertakkan gigi dan berkata tanpa ragu, oh, Chener, jangan impulsif, pesawat kakek akan meminjamkannya padamu, aku akan membiarkan kru bersiap dan terbang langsung ke Jinling. Saya memiliki 2 kru yang bersiaga di bandara dalam 2 shift, siap lepas landas kapan saja. Apakah Anda puas sekarang, Ye? Chen baru kemudian suaranya melembut, dan dia berkata, karena ini masalahnya, saya akan melakukannya tidak mengingkari janjiku mengenai upacara pemujaan leluhur. Ye Zongquan menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, Chener, kamu sering pulang dan melihatnya ketika kamu punya waktu. Aku, milikmu paman, pamanmu, dan bibimu sangat merindukanmu. Ye Chen setuju dengan santai, dan berkata, oke, setelah upacara pemujaan leluhur, aku akan sering mengunjungimu. Ye Zongquan buru-buru berkata, itu bagus, itu bagus. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, Chener, ada apa denganmu pergi ke Lebanon? Apakah kamu memerlukan bantuan kakek, Ye? Chen memikirkan masalah yang baru saja dia diskusikan dengan Chen Zekai, dan bertanya, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menjernihkan hubungan, izinkan saya meninggalkan Lebanon dan pergi ke Suriah dengan lancar. Anda akan pergi ke Suriah? Ye Zongquan bertanya dengan heran, ada perang di sana sekarang? Apa yang Anda lakukan di sana, Ye Chen? Berkata dengan tenang, saya punya beberapa masalah pribadi yang harus saya pergi ke sana, 1 perjalanan. Ye Zongquan berpikir sejenak dan berkata, saya punya beberapa koneksi di Lebanon. Untukmu dan berjanji akan membantumu menyelesaikan masalah ini sebelum kamu tiba di Lebanon. Janji begitu sampai di Lebanon, kamu bisa langsung pergi ke Suriah. Di mata Ye Zongquan, Ye Chen adalah kekasih standar. Mengesampingkan kekuatan Ye Chen yang sangat kuat, hanya berbicara tentang kontrak pernikahan antara Ye Chen dan Gu Qiuyi, dan sikap tegas kesediaan keluarga Gu untuk mematuhi kontrak pernikahan, membuat Ye Zongquan menantikan kembalinya Ye Chen secara resmi ke Ye Chen, keluarga. Uang yang diperoleh dari berbisnis diperoleh dengan mengumpulkan uang receh, namun jika Anda menghasilkan uang dengan menikahi seorang istri, Anda dapat menambah harta keluarga Anda hingga puluhan atau bahkan ratusan miliar dalam semalam. Gu Yanzong hanya memiliki 1 anak perempuan, Gu Qiuyi, jadi semua orang tahu bahwa begitu seseorang menikah dengan Gu Qiuyi, mereka akan mewarisi seluruh keluarga Gu. Ye Zongquan sudah lama ingin melampaui keluarga Su. Jika Ye Chen benar-benar memasukkan Gu Qiuyi ke dalam sakunya, maka kekuatan keseluruhan keluarga Ye pasti akan melampaui keluarga Su dengan selisih yang besar. Terlebih lagi, sekarang keluarga Su sedang dilanda pukulan 1 demi 1. Jika Ye Chen dapat menjembatani kesenjangan tersebut dan membiarkan keluarga Ye dan keluarga Gu bekerja sama untuk menangani keluarga Su, kemungkinan besar keluarga Su akan langsung ditarik dari keluarga Su, tempat pertama dan langsung menginjak tempat ketiga, nama yang akan dituju. Ketika saatnya tiba, keluarga Ye adalah yang pertama, keluarga Gu adalah yang kedua, dan keluarga Gu hampir setara dengan keluarga Ye. Maka inilah saatnya bagi keluarga Ye untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Itu sebabnya Ye Zongquan menoleransi Ye Chen dengan segala cara. Jika Ye Chen ingin menggunakan concordenya, dia hanya bisa memberikannya. Jika Ye Chen ingin dia membantunya memasuki Suriah, dia hanya bisa membantu. Jadi, dia segera mengerahkan sumber daya dan membuat pengaturan, lalu memberitahu Ye Chen, Chener, saya sudah membuat pengaturan, pesawat akan lepas landas dari Yanjing dalam 10 menit, dan akan mendarat di bandara Jinling setengah jam setelah lepas landas.
lalu kamu bisa langsung naik pesawat di Bandara Jinling dan terbang non-stop ke Lebanon. Setelah mendengar ini, Ye Chen menghela nafas lega. Meski urusan pergi ke Suriah terlalu terburu-buru, dan belum ada kabar tentang apa yang terjadi pada Hezekiah, Ye Chen tetap merasa harus pergi. Namun, dia tiba-tiba hendak berangkat ke Suriah, dan Ye Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiao Churan. Setelah banyak pertimbangan, dia hanya bisa menggunakan retorika lama dalam menunjukkan Feng Shui kepada klien, dan menelepon Xiao Churan. Saat ini, Xiao Churan masih mengadakan pertemuan di M Grand Group. Selama beberapa waktu terakhir, lebih dari separuh waktu kerjanya dihabiskan di M Grand Group. Karena banyak rencana yang harus dihubungkan dengan perwakilan M Grand Group, jika diperlukan, rencana tersebut harus disesuaikan pada waktu yang tepat. M Grand Group sendiri adalah grup pengembangan real estate terbesar di Jinling, dan selalu memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap mitra proyek. Terlebih lagi, di M Grand Group, kecuali Wang Dongshui yang mengetahui bahwa identitas asli Xiao Churan adalah istri ketua, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Oleh karena itu, di mata orang-orang ini, Xiao Churan telah memenangkan tawaran kerjasama dengan M Grand Group, dan mereka tentu saja memiliki persyaratan yang ketat terhadap mitra tersebut. Xiao Churan menerima telepon dari Ye Chen dan bergegas ke kamar mandi. Setelah menjawab, dia bertanya, "Suamiku, mengapa kamu meneleponku saat ini? Apakah ada yang salah?" Ye Chen sedikit bingung. Faktanya, dia tidak ingin berbohong untuk menipu Xiao Churan kecuali itu benar-benar diperlukan. Tapi hal semacam ini, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya apapun yang terjadi. Tidak hanya situasi di Suriah yang sangat berbahaya di mata masyarakat awam, namun alasan pergi ke Suriah sendirian sulit untuk dijelaskan. Jika saya memberitahu dia bahwa anak mantan teman sekelas ibu saya akan berada dalam bahaya di Suriah, saya tidak akan mampu menjawab banyak pertanyaan yang ada. Misalnya, siapa ibumu? Siapa teman sekelas ibuku? Contoh lainnya, jika anak teman sekelas ibu saya mendapat masalah di Suriah, apa yang dapat saya lakukan jika saya pergi ke sana sendirian dan dengan tangan kosong? Lagi pula, tidak ada penerbangan langsung, jadi bagaimana kita bisa sampai ke sana? Terkadang, jika Anda memilih untuk mengatakan yang sebenarnya, Anda harus mengakui semua informasi penting dengan jujur. Jika tidak, akan lebih tepat untuk mengarang alasan yang salah. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak punya pilihan selain berkata, "Sayang, begini. Saya punya klien yang ingin mengundang saya pergi keluar kota untuk menunjukkan Feng Shui sebuah rumah. Dia kebetulan melihat yang kedua villa tangan yang ingin dijual orang lain. Jika saya tidak ada yang salah dengan Feng Shui, dia akan membelinya saja." Xiao Churan bertanya kepadanya, "Apakah kamu pergi ke tempat lain? Berapa lama?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Jika cepat, saya bisa kembali besok, tetapi jika lambat, mungkin perlu 3 atau 2 hari. Xiao Churan mau tidak mau bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Suamiku, bisakah kamu menolak proyek ini? Ulang tahunmu akan jatuh beberapa hari lagi. Aku benar-benar tidak ingin kamu sibuk seperti sebelumnya selama periode ini." Ye Chen tergerak dalam hatinya dan dengan lembut dia berkata dengan suara, "Istri yang baik, sejujurnya, saya tidak ingin keluar saat ini, tetapi orang yang mencari saya kali ini adalah pelanggan lama, dan saya benar-benar tidak dapat menghindarinya." Pada titik ini, dia berhenti sebentar dan melanjutkan, "Istri, bagaimana denganmu? Dengan cara ini, saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pesanan ini selesai, saya tidak akan lagi menerima pesanan baru di bulan depan." Alasan mengapa Ye Chen berjanji selama 1 bulan adalah karena hari pembersihan makam akan tiba di sini dalam hampir sebulan, dan dia akan berada di sana saat itu. Saya masih harus pergi ke Yanjing untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur, maka saya pasti harus menjelaskan kepada Xiao Churan alasan memandang Feng Shui. Xiao Churan di sisi lain telepon akhirnya sangat santai ketika dia mendengar bahwa Ye Chen berkata bahwa dia tidak akan menerima pesanan selama sebulan setelah kembali. Nada suaranya juga sedikit centil, dan dia berkata dengan marah, "Ini dia apa yang kamu katakan. Jika kamu masih berani keluar dan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain dalam bulan depan, maka aku akan berbagi kamar denganmu." Setelah mendengar ini,
Ye Chen langsung setuju tanpa ragu-ragu dan berseru, "Jangan khawatir, istriku, lakukan apa yang kamu katakan." Xiao Churan kemudian merasa puas dan bertanya kepadanya, "Lalu kapan kamu akan berangkat?" Ye Chen berkata, "Kami akan langsung berangkat sebentar lagi." Xiao Churan tidak bisa bersembunyi keterkejutannya dan bertanya, "Mengapa seperti ini? Apakah kamu cemas? Saya pikir kamu harus menunggu sampai besok sebelum berangkat." Ye Chen menjelaskan, penjual villa menghubungi beberapa pembeli pada saat yang bersamaan. Karena harganya lebih murah, siapapun yang membeli lebih dulu akan mendapatkannya, jadi pelanggan lama ini terburu-buru. "Kamu ingin aku pergi ke sana bersamanya hari ini?" Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, klien seperti apa, pria atau wanita. Setelah berbicara, dia merasa pertanyaannya agak tidak pantas, dan buru-buru menjelaskan, "Ye Chen, aku hanya bertanya dengan santai. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, lupakan saja." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu klien pria, dia cukup terkenal. Dia adalah manajer umum Hotel Istana Buckingham kami, Chen Zekai, tentu saja." Xiao Churan pernah mendengar nama Chen Zekai. Namun, dia hanya mengetahui bahwa Chen Zekai adalah manajer umum Istana Buckingham, dan bahwa Chen Zekai sangat berpengaruh di Jinling, tetapi dia tidak mengetahui latar belakang sebenarnya Chen Zekai. Jadi Ye Chen tidak takut menggunakan Chen Zekai sebagai kedok. Mendengar nama Chen Zekai, Xiao Churan berseru, "Ya Tuhan, Chen Zekai ini dikatakan sangat kuat, bahkan keluarga Song ingin memberinya wajah. Kapan dia menjadi pelanggan tetapmu?" Ye Chen sengaja merendahkan suaranya. Dia berkata sambil tersenyum, "Orang-orang kaya di Jinling semuanya percaya pada Feng Shui. Saya terkenal sebelumnya. Begitu banyak orang kaya datang ke sini hanya karena reputasi saya." Lalu dia berkata, tunggu sebentar, saya akan minta Tuan Chen untuk memberitahumu beberapa patah kata." Xiao Churan buru-buru berkata, "Tidak perlu, suamiku. Aku hanya bertanya, tidak ada yang lain." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Suamiku tidak punya arti lain. Biarkan saja kamu Don, jangan khawatir." Saat dia berbicara, dia berkata kepada Chen Zekai, "Tuan Chen, tolong bicara dengan istri saya." Chen Zekai bergegas dan berkata dengan serius, "Nyonya Ye, saya Chen Zekai. Kali ini, guru kamu akan ikut denganku. Kuharap kamu tidak keberatan." Xiao Churan buru-buru berkata, Tidak, aku harap kalian semua baik-baik saja." Ye Chen berkata saat ini, "Sayang, kita akan pergi segera, jadi aku tidak akan memberitahumu." Xiao Churan buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu harus memperhatikan keselamatan saat keluar, dan ingatlah untuk makan tepat waktu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya, jaga diriku sendiri." Xiao Churan enggan melepaskannya berkata, "Kalau begitu pergilah, aku akan terus bekerja, kembalilah lebih awal." "Oke." Ye Chen juga menutup telepon dengan sedikit enggan, lalu segera berkata kepada Chen Zekai, "Atur helikopter, saya akan ke bandara." Begitu Ye Chen mengatakan dia akan pergi ke bandara, Chen Zekai berkata tanpa sadar, "Tuan, apakah Anda pergi sekarang?" Ye Chen berseru, "Jika Anda tidak pergi sekarang, mengapa Anda menunggu? Pesawat mungkin sudah berangkat, sudah lepas landas, dan akan tiba di bandara Jinling dalam waktu lebih dari 20 menit. Jika helikopter bergerak lebih lambat, Concorde mungkin akan tiba lebih dulu, baru kemudian." Chen Zekai kembali sadar dan berkata dengan senyum malu, Ya, saya lupa bahwa Concorde terbang sangat cepat, harap tunggu sebentar. Sebentar lagi, saya akan mengatur agar helikopter lepas landas." Setelah mengatakan itu, Chen Zekai mengambil intercom di atas meja dan berkata tanpa berpikir, awak helikopter akan segera bersiap dan lepas landas ke bandara Jinling dalam 5 menit. Segera, Ye Chen mendengar dari lantai suara mesin helikopter dinyalakan terdengar di atas. Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, ini waktunya untuk pergi." "Baik." Ye Chen berdiri tanpa ragu-ragu dan berjalan keluar dari kantor Chen Zekai. Kantor Chen Zekai sendiri berada di lantai paling atas, dan helipad di atapnya berada tepat di atas kantornya. Di depan pintu kantornya terdapat lift khusus yang bisa langsung naik ke atas gedung.
Di bawah kepemimpinan Chen Zekai, Ye Chen naik lift khusus ke atas gedung. Helikopter sudah mulai dan siap lepas landas. Seorang staf pemeliharaan membuka pintu helikopter dan berdiri di samping dengan hormat. Ye Chen melangkah maju tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, Chen Zekai mengikutinya dari dekat. Ye Chen kemudian berkata, "Chen tua, kamu tidak perlu mengantarku pergi." Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, aku tidak ingin mengantarmu pergi, aku berencana untuk pergi bersamamu." Denganku, Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Jangan membuat masalah seperti itu, saya bisa mengatasinya sendiri." Chen Zekai berseru, "Tidak, Tuan muda, Anda pergi ke Suriah dan Anda tidak mengenal tempat itu. Meskipun Anda kekuatannya tak tertandingi, saya masih berharap untuk mengikuti Anda ada di sekitar, dan jika Nyonya muda memanggil Anda, setidaknya saya dapat membantu Anda berbohong." Melihat ekspresi tegas Chen Zekai, Ye Chen tidak menolak dan berkata, "Oke, ayo pergi bersama." Chen Zekai sangat gembira dan buru-buru duduk di sebelah Ye Chen dan berkata kepada kru, "Lepas landas dengan cepat." Helikopter segera naik dan melaju menuju Bandara Jinling. 20 menit kemudian, ketika helikopter berada kurang dari 10 km dari bandara, Ye Chen melihat sebuah pesawat penumpang berwarna putih ramping terbang melintasi langit di sebelah kanan atasnya. Berbeda dengan muka depan pesawat penumpang biasa yang berbentuk busur, hidung pesawat ini berbentuk kerucut yang sangat lancip, dan sayapnya tidak berbentuk dua sayap terbuka, melainkan sayap segitiga utuh di bagian belakang. Sayap delta ini terlihat seperti gaya desain yang sangat mengejar kecepatan. Chen Zekai, yang berada di samping, juga melihat pesawat itu dan berkata dengan penuh semangat, "Lihat, Tuan, itu Concorde milik Tuan. Tampaknya pesawat ini telah tiba sebelum kita." Kecepatan pendekatan Concorde hampir 400 km per jam, sangat jauh lebih cepat dari helikopter, sehingga helikopter tertinggal dalam sekejap mata. Ye Chen melihat pesawat fiksi ilmiah ini dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa pesawat canggih seperti itu sebenarnya adalah produk beberapa dekade yang lalu. Yang membuatnya semakin terharu adalah kekuatan modal memang luar biasa dahsyatnya. Biaya pembuatan pesawat jenis ini sangat tinggi, biaya modifikasi dan perawatannya bahkan lebih tinggi, biaya perawatannya lebih cepat daripada membakar uang. Jika bukan karena perusahaan dengan aset melebihi 1 triliun, tidak ada seorang pun di keluarga besar yang mampu membeli barang semahal itu. Beberapa menit kemudian, helikopter Ye Chen tiba di Bandara Jinling. Dan di ujung landasan bandara, baru saja terparkir Concorde. Pilot berkata saat ini, Tuan Chen, ada tanggapan dari bandara bahwa Concorde siap lepas landas. Ayo mendarat tepat di sebelah Concorde, lalu naik ke pesawat dan segera lepas landas." Ye Chen mengklik. Mengangguk, dia semakin menyadari alasan kesuksesan keluarga besar, yang sebagian besar adalah jaminan di balik kesuksesan. Bagi masyarakat awam yang ingin ke Suriah, menurut jalur konvensional, dibutuhkan waktu setidaknya 24 jam sejak naik pesawat. Namun, dengan sistem pendukung yang lengkap, waktu mencapai Suriah bisa dipersingkat hingga hampir 6 jam. Perbedaan 18 jam biasanya terasa seperti tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah perbedaan antara tiket pesawat dan tiket kereta api kulit hijau. Namun dalam menghadapi peristiwa yang sangat penting, apa yang bisa dilakukan dalam 18 jam tersebut? Terlalu banyak hal dan terlalu banyak hasil yang bisa diubah. Saat helikopter sedang turun, Ye Chen tiba-tiba menerima telepon dari He Yuanjiang. Begitu panggilan masuk, He Yuanjiang berkata dengan panik, "Ye Chen, Ziqiu sedang mengalami sesuatu yang besar." Ye Chen buru-buru bertanya, "Paman He, jangan cemas, dan ceritakan pelan-pelan, apa yang terjadi dengan Ziqiu?" He Yuanjiang berseru, "Saya baru saja menerima kabar dari teman-teman lokal bahwa operasi militer tentara pemerintah gagal hari ini, dan pasukan yang mereka kirim mengalami pengepungan dan penindasan oleh oposisi. Lebih dari 1.000 orang terbunuh dan terluka, dan hampir 100 orang ditangkap, termasuk 8 pemuda Amerika termasuk Ziqiu." "Apa?" Ye Chen tiba berseru, "Berita itu sudah dikonfirmasi." He Yuanjiang berkata dengan suara yang sangat gugup, "Sudah dikonfirmasi. Sekarang pasukan pemerintah sedang bersiap untuk melancarkan pembalasan militer.
tetapi pihak oposisi telah mengirimkan kabar kepada pasukan pemerintah dan AS. Kedutaan besar menuntut Kedutaan Besar AS membayar uang tebusan sebesar 80 juta dolar. Jika tidak, ZQ dan 8 orang lainnya akan dieksekusi. Ye Chen buru-buru bertanya, apakah Kedutaan Besar AS membuat pernyataan? Ya, He Yuanjiang menyesali dan berkata, juru bicara mereka mengatakan kepada pihak oposisi, mereka menyatakan kecaman keras atas tindakan mereka, dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima ancaman dari pihak oposisi dan menuntut agar pihak oposisi melepaskan para sandera. Jika tidak maka pembalasan militer akan dilancarkan melawan mereka. Nada suara Ye Chen mau tidak mau menjadi serius, dan berkata, jika ini masalahnya, kemungkinan besar akan membuat marah pihak lain. Ya, He Yuanjiang mengertakkan gigi dan mengutuk, teman saya kenal orang-orang dari Kedutaan Besar AS. Faktanya, mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati 8 anak muda ini, dan mereka tidak bersedia membayar sama sekali tebusan, karena mereka telah menghasilkan banyak uang. Musuh di Timur Tengah selama bertahun-tahun, begitu mereka berkompromi kali ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengikuti, jadi mereka ingin mencegah hal ini terjadi lagi. Berbicara tentang ini, He Yuanjiang tersedak dan berkata, pihak oposisi juga sangat marah dengan sikap Kedutaan Besar AS. Mereka mengatakan akan memberi waktu 12 jam kepada AS. Setelah 12 jam, satu orang akan dieksekusi setiap setengah jam. ZQ takut bahwa kali ini akan menjadi kejam, sungguh sebuah berkah. Ye Chen buru-buru menghiburnya, Paman He, tolong jangan terlalu khawatir. He Yuanjiang menangis dengan getir dan berkata, Hei, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Aku sangat khawatir sekarang karena aku akan terkena serangan jantung. Dan saya sangat menyesalinya, saya menyesal membiarkan ZQ menjadi warga negara Amerika. Dia lahir di Amerika Serikat, jadi saya tentu saja melamar naturalisasi untuknya saat itu. Jika dia adalah warga negara Tiongkok, pasti akan ada perubahan yang lebih baik kali ini. Sayang sekali dia dan teman-teman sekelasnya serta teman-temannya semuanya orang Amerika. Ye Chen buru-buru berkata, Paman He, jangan cemas, apalagi pesimis. Aku akan segera berangkat ke Suriah. Pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan putrimu, dan kamu dapat yakin untuk menunggu kebaikanku berita di Tiongkok, bersambung.